warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Izzatun Nabila, Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang cyber security. Apa itu cyber security? Cyber security adalah praktik lindung sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Serangan ini biasanya bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau merusak informasi sensitif, memeras uang dari pengguna, atau mengganggu proses bisnis lama. Cyber security melibatkan berbagai teknologi, proses, dan kontrol yang dirancang untuk melindungi sistem, jaringan, program, perangkat, dan data dari serangan, perusakan, atau akses yang tidak sah. Aspek utama dari cyber security mencakup keamanan jaringan, keamanan aplikasi, keamanan informasi. Keamanan jaringan yaitu melindungi jaringan komputer dari intrusi. Keamanan aplikasi melindungi aplikasi agar bebas dari ancaman. Keamanan informasi melindungi integritas dan privasi data, baik dalam penyimpanan maupun transmisi. Keamanan operasional, proses dalam keputusan untuk mengenai dan melindungi data aset. Pemulihan bencana dan perencanaan konstitusi bisnis. Bagaimana organisasi merespon insiden cyber security atau insiden lain yang menyebabkan kehilangan operasi atau data. Pendidikan pengguna, melatih pengguna untuk mengendali dan menghindari ancaman seperti phishing atau malware. Berikutnya, ancaman keamanan. Ancaman keamanan adalah potensi bahaya atau kejadian yang dapat menyebabkan kerugian pada sistem, jaringan, data, aset, informasi. Ancaman ini dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi, serta mengganggu operasi normal organisasi atau individu. Ancaman keamanan dapat diklarifikasikan menjadi beberapa jenis. Ancaman fisik, serangan atau kerusakan yang ditunjukkan pada perangkat keras atau fasilitas fisik, seperti pencurian perangkat, bencana alam, atau sabotase. Ancaman jaringan, serangan yang menargetkan jaringan komputer, seperti jaringan atau efektif. Ancaman perangkat lunak melibatkan perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, atau software yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Ancaman sosial, teknik manipulasi psikologis seperti phishing, proteksi, atau baiting untuk mendapatkan informasi sensitif dari pengguna. Selanjutnya, confidentiality, integrity, dan availability. Shared adalah konsep fundamental dalam keamanan informasi yang melibatkan 3 elemen utama: kerahasiaan dan ketersediaan. Ketiga elemen ini bertujuan untuk melindungi informasi yang memastikan bahwa sistem informasi berjalan dengan aman dan andal. Kerahasiaan menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh individu atau sistem yang berwenang, melindungi data dari akses yang sah untuk menjaga privasi, mencegah kebocoran informasi. Contohnya, termasuk enkripsi data, kontrol akses, dan autentikasi integriti. Menjamin bahwa sistem, data, dan layanan tersedia untuk digunakan oleh pengguna yang berwenang kita diperlukan. Memastikan bahwa informasi yang dapat diakses dan digunakan dengan lancar tanpa gangguan.
Contohnya termasuk backup data, pemulihan bencana, dan perlindungan terhadap serangan denial of service. Perbedaan firewall dan intrusion detection system. Firewall dan intrusion detection system adalah dua komponen penting dalam keamanan jaringan, tapi mereka memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal, seperti internet. Ini bertindak seperti menjaga gerbang yang mengatur lalu lintas jaringan, masuk dan keluar berdasarkan seperangkat aturan keamanan yang telah ditentukan. Tujuan mencegah akses yang tidak sah ke atau dari jaringan yang dilindungi. Cara kerja menggunakan filter paket, ekspeksi stateful, atau proxy untuk memeriksa dan memutuskan apakah lalu lintas jaringan tertentu harus diizinkan atau diblokir. Tindakan firewall aktif memblokir atau mengizinkan lalu lintas berdasarkan aturan yang dikonfigurasi. Intrusion detection system. Fungsi dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau berbahaya dalam jaringan atau sistem. Tujuan mengidentifikasi potensi serangan atau pelanggaran keamanan dengan memantau atau menganalisis lalu lintas jaringan atau log sistem. Cara kerja menggunakan metode berbasis tanda tangan atau perilaku untuk mendeteksi ancaman. Jika aktivitas mencurigakan terdeteksi, akan memberi peringatan kepada administrator keamanan. Tindakan pasif artinya tidak secara langsung memblokir ancaman, tetapi memberitahu administrator untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Perbedaan utama, firewall bertindak sebagai penjaga gerbang yang memblokir atau mengizinkan lalu lintas berdasarkan aturan, sedangkan IDS berfungsi sebagai sistem peringatan yang mendeteksi melaporkan ancaman potensial. Firewall bekerja preventif dengan mencegah ancaman sebelum mereka masuk ke jaringan, sedangkan IDS bekerja detektif, memberitahu tentang ancaman setelah mereka terdeteksi dalam jaringan. Selanjutnya, kriptografi dalam cyber security. Kriptografi adalah cabang ilmu yang digunakan dalam cyber security untuk melindungi informasi dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh siapapun, kecuali pihak yang berwenang. Kriptografi adalah alat penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data dalam berbagai sistem keamanan. Berikut adalah beberapa konsep utama kriptografi dan cyber security. Pertama, enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data atau informasi menjadi format yang dapat dibaca tanpa kunci tertentu. Data yang telah dienkripsi disebut ciphertext. Sedangkan dekripsi, proses mengembalikan ciphertext untuk bentuk aslinya menggunakan kunci yang benar. Kedua, algoritma kriptografi. Kriptografi simetris menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Contohnya adalah algoritma AES. Kriptografi asimetris menggunakan pasangan kunci, yaitu kunci publik untuk enkripsi dan kunci pribadi untuk dekripsi. Contohnya adalah RSA. Yang ketiga, hashing. Proses mengubah data input menjadi string panjang tetap yang mewakili data asli. Hashing digunakan untuk memastikan
Untuk memastikan integritas data, contoh algoritma hashing adalah SHA-256. Kemudian yang keempat, tanda tangan digital. Digunakan untuk memastikan keaslian dan integritas pesan atau dokumen digital. Tanda tangan digital dihasilkan menggunakan kriptografi asimetris. Disquisition. Pengelolaan kunci. Proses penyimpanan, distribusi, dan pengelolaan kunci kriptografi untuk memastikan mereka digunakan dengan aman. Yang keenam, protokol keamanan. Kriptografi digunakan dalam protokol keamanan seperti ESL atau TLS untuk melindungi data saat dikirimkan melalui internet. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.